Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Mas Abdullah karena ini paruh terakhir buat Mas Abdullah bisa bergabung bersama kita. Jadi setelah mendengarkan tadi yang disampaikan Pak Mulyawan, disampaikan Mas Tauhid. Jadi menurut Anda nih sebagai salah satu bagian dari pelaku pasar di di asosiasi ya di pedagang pasar Indonesia, apa yang harus dilakukan? Apakah tadi seperti yang saya sebutkan sebelum kita jeda? Karena tadi disebutkan oleh Pak Mulyawan bahwa oligopoli ya, sedikit produsennya, tapi pembelinya banyak sekali, kebutuhannya banyak. Apa perlu BUMN turun tangan? Saya setuju, pemerintah memang harus ada alternatif. Sama seperti saat ini ya, pemerintah menekan produsen, katakanlah produsen menyatakan bahwa saya sudah kok kewajiban saya untuk domestic market obligation DPO sudah penuh, saya tinggal ekspor dulu, tetapi tidak memikirkan kondisi gejolak di lapangan. Maka salah satu alternatifnya kami mendorong agar mungkin salah satu BUMN yang ditunjuk, katakanlah sekarang yang lagi persoalan pangan, ID Food dipaksa untuk atau diberi peluang untuk fokus memproduksi minyak kita. Jadi minyak kita hanya merek ini ya, hanya merek ini. Kalau produsen kan memang curah masih ada. Sampai detik ini di pasaran curah ada. Tetapi kan konsumen kita, ibu-ibu, emak-emak itu nyarinya minyak kita. Kami sudah tak sodori ini mau. Nah, sekarang udah anti dengan yang namanya karet doang pakai plastik ya. Karena sudah kemas sedemikian rupa. Apalagi ada pilihan bahwa di awal memang begini. Oke, kami kasih minyak curah. Enggak lah, nanti aku cari lagi aja di tempat lain gitu. Artinya sudah pergi dari kios kita, ini juga beresiko. Nah kalau minyak kita ini sudah disuguhkan oleh pemerintah dan masyarakat sudah tertarik, sudah lebih baik, sudah mulai berproses dan diminati, terus tiba-tiba berhenti, barangnya nggak ada, kembali ke curah, ini menurut saya kemunduran. Maka harus ada alternatif yang harus dipikirkan oleh Pak Selendra untuk bisa menjaga agar minyak kita tetap bertahan. Walaupun sebenarnya kami pribadi jujur, karena ini juga berkat diskusi dengan teman-teman di seluruh provinsi di Indonesia, minyak kita itu naik dikit nggak apa-apa. Harganya dibandingkan. Tapi stoknya tetap ada. Tapi stoknya tetap ada. Jangan minyak curah kembali ke minyak curah daripada kembali ke minyak curah, atau dipaksa untuk bundling atau membeli minyak di atas minyak kita. Maka opsinya menurut saya itu. Tapi harus ada kompetisi ya, tidak hanya swasta yang memproduksi minyak curah, tetapi makanya Anda setuju tadi ya, BUMN bisa ikut mengambil peran. Mas Tauhid, Anda juga setuju untuk bisa melawan oligopoli tadi yang disebutkan Pak Mulyawan, jangan sampai kemudian para produsen ini punya kuasa yang sangat luar biasa untuk menentukan sampai ya udah saat ini saya mau banyakin ekspor dulu deh daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga imbasnya ini ibu-ibu nggak bisa nyari minyak kita. Anda setuju intervensi negara atau kehadiran negara dalam hal ini juga turut serta dengan keterlibatan BUMN untuk menjadi produsen? Saya kira itu sudah dilakukan ya, tapi kan porsinya masih di bawah 10%, jadi masih relatif kecil begitu. Karena kan para pelaku usaha swasta juga punya kemitraan ya, baik dengan pabrik kelapa sawit di dalam koordinasi dia maupun yang mandiri, termasuk juga smallholder begitu. Agak kurang butuh waktu begitu agar kalau misalnya katakanlah BUMN berperan lebih banyak, termasuk katakanlah kita harus bicara berapa banyak luasan kebun sawit yang dimiliki BUMN, itu masih relatif kecil, jadi butuh waktu. Tapi memang saya kira penugasan perlu, kalau misalnya udah deh untuk BUMN nggak usah ekspor, penuhi seluruh kebutuhan minyak goreng kita di dalam negeri. Alternatif pertama itu. Yang kedua soal regulasi, memang yang sulit adalah memang kan sekarang dari rasio untuk ekspor itu semakin kecil dari 1,81 sampai 1,6, para produsen kan tidak diharuskan untuk memproduksi sekian persen minyak goreng kita, sekian persen minyak goreng premium, termasuk juga curah begitu kan. Regulasi itu kan tidak diatur begitu. Sehingga yang terjadi adalah mekanisme pasar yang dilakukan oleh produsen dengan menyeimbangkan daripada tingkat keuntungan, harga, termasuk volume pada masing-masing kelas daripada minyak Mas Tauhid, goreng. Apakah kalau kondisinya demikian, Mas Tauhid, sedikit lagi, Mas Tauhid, kalau kondisinya demikian, menurut Anda perlu intervensi negara atau kehadiran negara dengan mengatur tadi sampai ke detail porsi masing-masing kebutuhan. Ini buat harga minyak eceran, ini buat minyak kita, dan buat jenis yang lain.
Ya, karena saya kira perlu ya. Pertama tadi ya, paling tidak unsur BUMN itu menjadi anchor dulu begitu ya. Berapa dia bisa penuhi, baru swasta lain harus mengikuti begitu. Nah, memang yang keseimbangan itu perlu karena kan kita harus melihat perkembangan harga. Saya setuju untuk harga ini juga tidak bisa langsung dipatok 14.000 tanpa kita melihat harga dinamika harga CPO yang bergerak. Ya. Nah, ketika harga bergerak naik, dipaksa produsen keluar produk 14.000, dia menanggung kerugian. Sementara yang premium, volumenya nggak nambah-nambah, minyak kita nambah, akhirnya produksinya berkurang begitu. Nah, ini juga harus dilihat kembali begitu itu ya. Yang penting tadi ya menjadi catatan kita begitu penting di situ. Oke, itulah apa esensi kehadiran negara, karena pengusaha juga adalah warga negara Indonesia, konsumen juga adalah warga negara Indonesia. Jadi negara harus hadir untuk bisa menjaga bandul keseimbangan itu. Saya harus jeda. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Abdullah yang sudah hadir di sini tadi. Anda harus punya agenda lain, tapi terima kasih sekali lagi. Usai jeda kami masih akan melanjutkan obrolan terkait hal ini di Obrolan Malam sesaat lagi.